Megreski, Universitas Bosowa, dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan tema Integrasi Kampus dan Mahasiswa sebagai Pilar Penguatan Kebangsaan. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Baik, selanjutnya pembacaan doa oleh Bapak Aminuddin SOR MKes. Kepada Bapak disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, hadirin yang hadir pada kesempatan kuliah umum pada kesempatan kali ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, mari kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berdoa sehingga kegiatan yang kita laksanakan mendapat barokah dan rahmat darinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini kami melaksanakan kuliah umum di tempat yang sederhana ini, di dalam ruang virtual Zoom. Dengan memohon ridha dan izin-Mu ya Allah, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah kami kegiatan ini bernilai ibadah dan bernilai ilmu yang bermanfaat bagi kami ya Allah. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang maha mempersatukan kami. Persatukanlah kami di antara kami semua, dan janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan agar lebih bermanfaat untuk agama, negara dan bangsa. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang maha pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa para orang tua kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami, dan dosa para pejuang-pejuang kami, serta dosa para pendahulu-pendahulu kami. Tempatlah karena kami dan mereka semua dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya sambutan-sambutan. Sambutan pertama oleh Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Megareski kepada Bapak Dr. Abdul Malik Iskandar SAG MSI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin seluruh peserta yang hadir, pertama-tama saya mengajak kepada kita sekalian mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga atas sebuah nikmat yang sangat besar pada hari ini, perhelatan sebuah event ilmiah berupa Stadium General bersama, kolaborasi dari 3 universitas, kolaborasi 3 trisula, 3 fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Salam dan salawat tak henti-hentinya tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Izinkan saya menyampaikan ucapan penghormatan saya selaku dekan FKIP Universitas Megareski. Pertama, yang terhormat dan kami muliakan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Megareski dan seluruh jajarannya. Yang terhormat Bapak dan Ibu Rektor. Pertama dari Bapak Rektor Universitas Megareski dan sahabat-sahabat saya, para wakil rektor, dan juga seluruh dekan Universitas Megareski dan wakil dekan serta seluruh prodi. Yang terhormat Bapak Ibu Rektor dari Universitas Boswa serta wakil rektor dan dekan FKIP dan wakil dekan serta seluruh ketua prodi dan lalu lintas FKIP Unibos. Yang kami hormati Ibu Rektor Universitas Muslim Maros, kepada dekan FKIP dan seluruh wakil dekan serta seluruh pimpinan prodi. Dan kepada seluruh peserta yang anak-anak mahasiswa dari Yon Ambon, ya, Yon Celebes, Yon Pasundan, yang tak sempat kami sebutkan namanya, yang kami cintai. Saya menyampaikan terima kasih khusus secara khusus kepada panitia pelaksana, wakil dekan 1 FKIP selaku ketua panitia dan seluruh teman panitia yang lain.
Izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar tentang perhelatan hari ini, Stadium General bersama dari 3 fakultas. Yang pertama, ide kuliah umum. Tentu ide kuliah umum ini semua didasari atas kita saling membantu, ya saling memajukan dan saling menolong. Ya sebagaimana semangat-semangat MOU yang telah ditandatangani oleh pimpinan universitas dan juga oleh pimpinan fakultas. Nah, dari 3 fakultas ini yang bertindak selaku host atau sebagai tuan rumah dan sekaligus sebagai penanggung jawab seluruh aktivitas ini adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Megarizky. Untuk 2 dekan, 2 fakultas dari Unibos dan UMA sekaligus sebagai co-host. Nah, untuk kuliah umum hari ini, maka ini kita sudah bisa klaim bersama sebagai implementasi dari pelaksanaan MOU Universitas, sebagai implementasi dari penandatangan MOU di tingkat fakultas. Jadi kita bisa mengklaim sama-sama dan menyiapkan dokumen apa yang kita laksanakan hari ini. Sebagaimana kita keputusan 3 dekan bahwa untuk hari ini yang bertindak selaku host adalah FKIP Megarizky, maka kita sepakati oleh 3 dekan yang memberikan sambutan dan akan membuka adalah siapa yang bertindak selaku host, yaitu Bapak Rektor Universitas Megarizky Makassar. Dan juga yang akan memberikan sambutan adalah dekan yang bertindak selaku host. Yang kedua tentang tema. Kita sepakati tema yang kita bangun, yang kita angkat hari ini adalah terkait dengan peringatan Sumpah Pemuda dengan tema integrasi kampus dan mahasiswa sebagai penguatan pilar kebangsaan. Tentu tema ini dilatar belakangi oleh sebuah legacy pemuda, ya, sebuah warisan yang terbesar yang ditelurkan oleh pemuda kita pada tahun 1928, tepatnya 28 Oktober 1928 yang bertepatan hari ini adalah Hari Sumpah Pemuda. Bahkan juga tahun ini, bulan ini juga adalah Hari Bahasa Nasional, yaitu 18 Oktober. Nah, untuk itulah izinkan saya menyampaikan sedikit pandangan-pandangan saya tentang tema ini. Tentu tidak mudah bagi tokoh-tokoh pemuda yang berjuang pada waktu itu untuk mendeklarasikan diri dan bersumpah secara bersama-sama tentang 3 hal. Bersumpah satu bahasa, dan bersumpah satu kebangsaan, satu bangsa, dan bersumpah satu tanah air. Apa yang melatar belakangi sampai susah dideklarasikan? Yang pertama, kita mengenal bahwa ini bangsa Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Di dalam catatan sejarah, Indonesia memiliki 1000 bahasa, 700 suku, 17.000 pulau-pulau, dan lain-lain sebagainya. Itu belum diupdate. Nah, inilah yang menyusahkan tokoh-tokoh pemuda waktu itu yang melahirkan sumpahnya. Karena satu, yang menonjol waktu itu adalah identitas primordial. Identitas primordial itu adalah semua yang datang, baik yang Japa, yang Ambon, yang Maluku, yang Celebes, yang Sulawesi, yang Bugis, dan sebagainya, yang Pasundan, itu semua datang dengan berbagai macam primordialnya, ciri-ciri kesukuannya, ciri-ciri keagamannya, ciri-ciri kebahasanya, dan adat istiadatnya.
Terus yang menyusahkan terjadinya Sumpah Pemuda yang berikutnya adalah taktik yang dijalankan oleh kolonial Belanda yang kita kenal dalam sejarah dalam sejarah itu adalah yang disebut dengan divide et impera, yaitu memecah-mecah belah pemuda. Nah, dua hal ini yang menjadi sebuah momok lahirnya Sumpah Pemuda. Nah, untuk itulah kita menganggap bahwa deklarasi Sumpah Pemuda 28 Oktober itu sebuah legacy, sebuah warisan yang maha besar, yang maha dalam konteks nasional, sebuah warisan menjadi legenda. Nah, dari itulah semua kita mencoba mengangkat tema tentang integrasi kampus dan mahasiswa, karena mahasiswa adalah tidak lain adalah pemuda-pemuda yang akan bersedia tetap kukuh pada integrasi bahasanya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia, tetap berintegrasi pada tanah air Indonesia, dan tetap berintegrasi pada bangsanya, yaitu bangsa Indonesia. Kemudian harapan kami, tentu ini adalah inisiasi awal. Ya, kita membangun kolaborasi, dan bahkan kita berharap bahwa ke depan kampus-kampus yang telah menjadi mitra kita bersama, fakultas-fakultas dan prodi yang telah menjadi mitra, selalu kita bangun dalam bentuk-bentuk kegiatan bersama. Karena inilah tuntutan yang menjadi key performance indicator sebagai indikator kinerja utama perguruan tinggi sampai kepada kinerja utama pada dosen dan prodi. Terima kasih kepada 3 narasumber yang mewakili masing-masing fakultasnya. Dari Universitas Megareski, FKIP diwakili oleh Ibu Haja Dr. Arpenti, kemudian dari FKP Universitas Maros diwakili oleh Dr. Ince Nasrullah, dan juga dari Unibos FKIP diwakili oleh Dr. Haja Hamsiah. Terima kasih telah berkenan menyampaikan materinya kelak. Dan terakhir, dengan segala hormat, kami mengundang kepada Bapak Rektor berkenan memberi sambutan dan sekaligus membuka kuliah umum bersama hari ini. Demikian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang terhormat, sambutan kedua oleh Bapak Rektor Universitas Megareski kepada Bapak Profesor Dr. Ali Akbar Mahfahya, SPPD, SPJP Konsultan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Islam Megareski serta pembina Universitas Megareski, para sahabat-sahabat wakil rektor, dan yang terutama adalah host kita, Dekan FKIP Universitas Megareski serta jajarannya, juga sekalian para ketua prodi yang sempat mengikuti baik secara offline maupun secara Zoom atau lewat YouTube pada pertemuan di pagi hari ini. Ini merupakan satu event yang rasanya jarang kita lakukan. Tahun lalu saja tidak kita lakukan, mungkin akibat adanya pandemi dan belum banyak suatu kesepakatan, nota kesepakatan yang kita lakukan antar universitas maupun antar fakultas. Kebetulan tahun ini memang persis pada akhir-akhir bulan Oktober ini, dan hari ini bertepatan dengan
Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 2021 yang kita tahu secara sejarah itu hasil Kongres kedua Pemuda Indonesia di tahun 1928. Itu dicanangkanlah suatu Sumpah Pemuda yang kita harus hayati bersama sampai sekarang ini untuk tetap bisa mempertahankan kesatuan dan persatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini sebenarnya sangat penting meskipun rasanya akhir-akhir tahun ini akhir-akhir di masa tahun belakangan ini agak mulai terpecah itu persatuan kita. Nah, untuk itulah kita harus segera memperingati kembali Hari Sumpah Pemuda ini untuk kembali merekat hal-hal yang terpecah tadi. Kita tahu bahwa ini Sumpah Pemuda merupakan hasil Kongres Pemuda yang kedua. Kenapa bukan yang pertama? Yang pertama itu sekitar tanggal 30 Mei dan 2 April tahun 1926, itu ternyata masih berbahasa Belanda. Jadi rasanya dia belum bisa membuat suatu kesepakatan untuk berbahasa Indonesia secara menyeluruh. Ya. Nantilah pada Kongres Pemuda yang kedua tahun 28 Oktober tahun 1928 dicanangkanlah adanya Sumpah Pemuda, diantaranya itu adalah berbahasa Indonesia yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Selain tentunya bernusa dan berbangsa satu. Ini kita harus ingat, jangan kita melupakan sejarah. Dan ini salah satu tonggak untuk kembali merekat hal-hal yang terpecah selama ini, baik dari segi kesukuan, kebangsaan, maupun dari segi agama dan adat istiadat. Yang penting kita juga harus sadari bahwa di dalam Kongres Pemuda yang kedua itu dihadiri oleh banyak suku, banyak Yong Java, Yong Sumatera Bon, Yong Ambon, Yong Betawi, Yong Pasundan, Yong Batak, Yong Celebes, dan jangan lupa ada salah satu Yong yang justru bukan berdasarkan suku dan lokasi, tetapi berdasarkan keagamaan, itu Yong Islamitan Bon. Ini salah satunya Yong yang tidak didasarkan atas kesukuan, tapi berdasarkan atas keagamaan. Ini yang perlu kita catat dan jangan sampai hilang lagi dari sejarah. Karena banyak sekarang orang-orang yang berkompeten justru ingin menghilangkan beberapa jejak sejarah yang justru penting untuk kita kembali mengingatnya. Ini semua dasar untuk persatuan. Salah satunya tentunya bagaimana kita kembali mengintegrasikan kampus dan mahasiswa kita sebagai pilar penguatan kebangsaan di dalam berbahasa Indonesia tentunya. Ya. Di mana-mana kita bilang pakailah bahasa Indonesia. Tapi aneh juga karena kadang-kadang pejabat kita pun senang kalau dia menggunakan bahasa campuran dengan bahasa Inggris atau bahasa Belanda umpamanya. Ya itu tidak masalah, tapi jangan lupa bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Hal yang penting juga diperhatikan dan jangan dilupakan adalah jangan kita tinggalkan bahasa daerah. Karena ada kecenderungan bahwa bahasa-bahasa daerah, terutama di Sulawesi Selatan, Sulawesi, bahasa Bugis Makassar itu mulai hilang. Saya sendiri masih pernah belajar bahasa daerah. Kalau bahasa Bugis itu buku utamanya adalah Wajen Pajeng, dan bahasa Makassar itu buku utamanya adalah Dalet Tabuah. Dan itu sangat menarik. Nah, itu yang sekarang agak mulai hilang. Ya. Di Jawa sendiri sudah tetap mereka melakukan pembelajaran bahasa daerah di tingkat SD maupun SMP. Saya sekarang di Makassar ini saja saya cek, saya punya cucu itu, enggak ada bahasa daerahnya lagi. Ya, itu sebenarnya tidak boleh, harus tetap ada. Sedangkan negara yang kecil pun tetap punya bahasa daerah.
Saya ambil contoh negara Belanda. Itu ada bahasa Belanda yang umum, tapi ada juga bahasa daerahnya Belanda yang kadang-kadang tidak ngerti. Ya, kalau umpamanya kita dari Rotterdam menuju ke ke Utrecht. Di Utrecht itu bahasa daerah Belanda, kebanyakan orang nggak ngerti. Padahal itu negara kecil, apalagi kita ini negara kebangsaan yang besar, di mana terdiri dari ribuan pulau, dan tentu saja terdiri daripada ratusan bahasa. Ya, itulah. Jadi selain kita ingin berusaha selalu mengintegrasikan kampus dan mahasiswa kita sebagai pilar penguatan kebangsaan melalui Sumpah Pemuda, maka jangan lupa hal-hal yang bersifat kedaerahan. Ya, itu yang ingin saya sampaikan, karena saat ini sudah mulai mundur dalam penguatan tentang bahasa-bahasa daerah, bahkan di seluruh Indonesia saya kira. Ya, meskipun kita sekarang ini sudah katakanlah mulai melandai dalam hal COVID-19, tapi kita tetap harus waspada. Dari kemarin-kemarin saya lihat masjid-masjid yang saya datangi itu sudah mulai menghilangkan jarak. Sudah social distancing-nya itu sudah hilang dan sudah banyak tidak pakai masker. Itu salah. Meskipun social distancing dihilangkan, tetapi diusahakanlah tetap menggunakan masker. Kita tidak pernah tahu, tidak pernah kita bisa lihat itu virus, ya, kapan dia muncul. Dan jangan lupa ada lagi sinyalisasi daripada ahli epidemiologi bahwa kemungkinan pertengahan November atau akhir Desember itu ada serangan ketiga. Mudah-mudahan tidak. Ya. Oleh karena itu kita harus tetap waspada. Jangan kita memandang enteng sesuatu. Jangan kita terlalu mengandalkan ketawakalan kita kepada Allah SWT tanpa usaha. Itu tidak boleh. Ya. Saya kira itu pesan saya terakhir. Semoga di dalam penyelenggaraan acara pada hari ini sukses dan kita mendapatkan manfaat seluruhnya. Ada satu yang saya ingin pertanyakan kepada hadirin sekalian, yaitu dulu saya sudah lupa tahun berapa, itu kita berusaha saling memanggil bum. Sekarang itu hilang. Dulu malah dicanangkan bahwa kita tidak usah lagi memanggil teman-teman pada pertemuan dengan detailnya apanya segala macam, tapi panggillah dengan mereka dengan istilah bung. Ya, Bung Malik. Bung Jalam. Ya. Itulah saya tidak tahu kapan bisa dimunculkan lagi istilah, karena ini merupakan istilah yang sifat penyeragaman dan kesetaraan. Ya. Saya kira sekian saya bisa sampaikan, dan setelah itu kita mulai membuka acara studium general pada hari ini dari 3 pembicara. Ya. Sekali lagi saya hormat pada ketiga pembicara dalam melaksanakan amanah yang kita berikan kepadanya pada hari ini. Saya buka dengan resmi pertemuan studium general pada hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Universitas Gajah Reski atas sambutan dan apresiasinya dalam membuka kuliah umum bersama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan antar 3 universitas. Hadirin yang terhormat, acara berikutnya adalah memulai kegiatan kuliah umum oleh 3 narasumber. Yang pertama narasumber oleh Ibu WD2 Universitas Bosowa, narasumber kedua oleh Ibu Ketua Prodi Pendidikan Sosiologi FKIP Unimers, dan narasumber ketiga oleh Bapak WD2 Universitas Muslim Maros, yang akan dipandu oleh Ibu Perawati BT Abustam selaku moderator. Kepada Ibu kami silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya tes suara dulu, apa kedengaran suara saya? Oke, mantap. Kedengaran, Bu. Kedengaran. Ya, Bu. Iya.
Terima kasih MC. Izinkan saya memimpin kegiatan kuliah umum pada hari ini dengan mengawalinya dengan sebuah pantun. Sebelumnya saya mohon maaf untuk pemateri yang terlihat latar belakangnya adalah bahasa Indonesia. Jika saya salah mungkin nanti dibenarkan. Ya Ibu, Bapak Ibu. Saya lihat dari ruangan. Oke, sip ya. Ya, Sudah. izinkan saya membuka kegiatan ini dengan sebuah pantun. Bintang bersinar di waktu malam, betapa indah, Masya Allah. Terimalah salam mulia dari saya, Perawati Abustang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Ibu. Salam. Dalam kegiatan kuliah umum bersama dari 3 universitas terbaik yang ada di Sulawesi Selatan. Tidak lupa juga kita kirimkan salawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW, karena beliau kita berada pada zaman milenial saat ini. Alhamdulillah. Selanjutnya, izinkan saya menyapa peserta kuliah umum dan narasumber dengan sebuah pantun lagi. Tinggi-tinggi pohon cemara, setinggi tiang istana raja. Salam pembuka awal bicara. Selamat datang untuk para narasumber dan seluruh mahasiswa kuliah umum dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Megariski, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muslim Maros, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Bosowa dengan tema kuliah Integrasi Kampus dan Mahasiswa sebagai Pilar Penguatan Kebangsaan. Terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang berasal dari 3 universitas, yaitu Universitas Megariski, Universitas Muslim Maros, dan Universitas Bosowa. Kuliah umum ini diselenggarakan oleh 3 perguruan tinggi sebagai bentuk integrasi kerjasama yang dilakukan. Yang dilakukan salah satunya yaitu kuliah umum, dan kegiatan ini sekaligus dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, yaitu 28 Oktober 1928 sampai dengan 28 Oktober 2021. Sudah 93 tahun Hari Sumpah Pemuda. Izinkan saya terlebih dahulu menyapa Bapak Ibu narasumber. Bagaimana kesiapan Bapak Ibu narasumber? Apa sudah siap? Siap, siap. Insya Allah siap. Iya. Sumpah Ya. nenek-nenek. Karena hari ini adalah Sumpah Pemuda, saya mau berpantun tentang Sumpah Pemuda juga. Kan bahasa dari pantun banget. Ya. Nonton karapan sapi blasteran, sangat meriah secepat kuda. 28 bulan Oktober, harinya sejarah Sumpah Pemuda. Buat pemuda Indonesia. Ya, baiklah kita langsung saja ke presentasi oleh narasumber pertama. Terlebih dahulu izinkan saya menyajikan sedikit biodata terkait narasumber pertama, yaitu Dr. Andi Hamsia MPD. Beliau merupakan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Bosowa. Pendidikan beliau dimulai dari S1 di Universitas Hasanuddin pada Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan S2 di Universitas Negeri Makassar pada Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, dan beliau melanjutkan lagi pendidikan S3 di Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Beliau memiliki banyak pengalaman, baik dalam penelitian maupun dalam penulisan buku dan jurnal. Adapun penelitian beliau yang telah mendapatkan hibah dikti, yaitu yang pertama, pengembangan bahan ajar. Tadi
Ya ada nih. COVID-19. Ya, tanpa berlama-lama, mari kita sambut narasumber kita dengan tepuk tangan. Kemudian saya persilahkan Ibu untuk memulai presentasinya lebih kurang 30 menit. Waktu dan tempat saya persilahkan. Mohon izin dulu Bu, PowerPoint saya sudah nampak di layar masing-masing. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat selalu. Salam. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Megareski beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Dekan Universitas Muhammadiyah Maros dan Bapak Dekan Universitas Fakultas Keguruan Megareski. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari Bapak Dekan kami di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bosowa, karena tadi malam sempat menyampaikan ke saya konfirmasi bahwa untuk hari ini beliau tidak sempat hadir dulu karena tiba-tiba ada hal yang sangat urgen sehingga tadi subuh beliau ke daerah. Mohon maaf dan mohon dimaklumi Bapak dan Ibu. Ya. Yang saya cintai Ibu Moderator, terima kasih, salam kenal. Kemudian ya, anak-anakku semua atau adik-adik mahasiswa dari 3 kampus yang sangat saya banggakan, semangat anak muda, ya, semangat pagi dan semangat anak-anak milenial. Baik, tentu saja saya memilih judul ini karena melihat kondisi sekarang kita tidak bisa terlepas dari keadaan. Didiklah anak-anak kita sesuai dengan zamannya. Seperti itu. Saya mulai dulu, bagaimanakah sebenarnya fungsi bahasa itu? Ya. Sebagai orang yang berkecimpung di bahasa, kita sama-sama maklum atau paham betul bahwa fungsi utama bahasa itu sebagai alat komunikasi, sebagai fungsi informasi, adaptasi dan integrasi, alat ekspresi diri, dan sebagai kontrol sosial. Dalam penerapannya, ini menurut Andiani bahwa fungsi bahasa itu sebenarnya dari yang tadi fungsi informasi artinya memberikan informasi, ekspresi diri tentu saja mengungkapkan segala pikiran dan perasaan dalam kehidupan keseharian kita, fungsi adaptasi yaitu penyesuaian diri, dan sebagai kontrol sosial artinya sedapat mungkin bahasa itu menjadi alat kontrol untuk perilaku dan tindakan dalam kehidupan bermasyarakat. Hakikat bahasa, ya. Hakikat bahasa sebenarnya itu dalam khair. Artinya bahasa itu sebagai alat komunikasi dan berbahasa adalah proses penyampaian berkomunikasi dan juga dalam berinteraksi. Bahasa sebagai alat komunikasi merupakan sistem lambang bunyi yang tentu saja ada pesan yang akan kita sampaikan seperti itu. Sedangkan di dalam perilaku berbahasa, sekali lagi di dalam perilaku berbahasa menurut Khair adalah sikap seseorang dalam memilih dan menggunakan bahasa, dan tentu saja ada 3 komponen yang terdapat di dalamnya, yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif. Sedangkan kerap menganggap bahwa gaya bahasa seseorang itu mengandung 3 unsur, yaitu kejujuran, kesopan santunan, dan sedapat mungkin menarik. Ini hal yang sangat kira
lagi tren sekarang, bahwa di dalam dunia digital atau siber telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, termasuk di Indonesia, yang memudahkan penyebaran informasi melalui media, antara lain Twitter, Facebook, blog, Instagram, dan berbagai artikel-artikel dalam jurnal online. Ini pun juga tidak bisa terpisahkan bahwa anak-anak kita sekarang cenderung lebih suka menggunakan bahasa gaul. Saya tadi sangat terkesima dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi, bahwa perkataan bung itu sudah tidak ada lagi kita dengarkan ya. Jadi pada saat saya masih kuliah, saya masih ingat itu Pak Rektor, masih berlaku bung dalam keorganisasian itu bung ya. Tapi untuk saat sekarang ini diganti dengan bro atau bray. Ya, ini sapaan untuk anak-anak milenial saya kira ya. Tapi kita harus pahami bahwa anak-anak milenial sekarang itu memang hadir sesuai dengan masanya. Hanya mungkin kita sebagai generasi mungkin generasi X, kita tentu saja sebagai mengontrol dan mengarahkan. Ya, bahasa gaul yang paling sering kita simak di anak-anak itu sekarang, ini paling sering anak-anak mahasiswa ya, anak-anak mahasiswa santai. Jadi santai itu sotai ya, santuy gitu ya. Mi apa ya, mi apa artinya demi apa, cemungut. Jadi kadang-kadang yang membuat kita sedikit sebagai orang yang di kebahasaan, apalagi maksudnya itu, apalagi maksudnya itu. Jadi memang dengan adanya kehadiran mereka itu juga sebenarnya memperkaya perbendaharaan bahasa kita. Jadi saya kira kita sebagai generasi-generasi yang senior juga harus update dengan mereka, perkembangan bahasa mereka. Ya ini ya. Ada juga anak-anak sekarang gerce ya, saya sering sekali mendengarkan anak-anak halu, kui, apa semua itu ya, apa semua itu. Dia bilang inilah bahasa kami ibu, inilah bahasa kami yang jadi apa ya, ada sedikit kelucuan kalau kita mendengarkan mereka berbicara, tapi sebagai pemerhati bahasa ya kita harus menerima apa adanya, tapi kita harus mengarahkan bahwa dalam forum-forum yang resmi diupayakan jangan dipakai. Kalau Anda bergaul di kafe ya silakan saja, silakan. Jadi kehadiran di internet di era digital tentu saja tidak terlepas dari bahasa Indonesia dan sastra itu sendiri, sehingga melahirkan genre sastra sebagai alat untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan juga akhirnya memberikan juga tanggapan-tanggapan secara digital dengan istilah-istilah sastra. Ya, melalui sastra cyber yang dengan memanfaatkan media Facebook, Instagram, itu akan lebih mudah menghasilkan karya dan cenderung lebih mudah untuk mengekspresikan, mempublikasikan juga, dan kita mudah untuk berinteraksi dengan sastrawan, begitu pula dengan para penikmat karya sastra. Adapun kiat dari beberapa sumber, kiat untuk mempertahankan bahasa Indonesia di era sekarang, tentu saja kita harus menanamkan dalam jiwa sanubari kita sebagai penutur bahasa Indonesia dan sebagai pengguna bahasa Indonesia ya, bahwa bahasa Indonesia itu berperan penting dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ini yang harus kita tanamkan dalam jiwa sanubari kita. Bahwa bahasa Indonesia itu pun tertuang dalam isi Sumpah Pemuda yang tadi Bapak Dekan mengawali, bahwa itu tidak mudah membuat suatu konsep seperti itu. Nah, ini yang harus kita pertahankan untuk adik-adik mahasiswa. Jangan lupakan sejarah ya, jangan lupakan sejarah. Dan untuk mempertahankan eksistensinya, kita harus tetap menanamkan kecintaan kepada bahasa kita sebagai bahasa sehari-hari, dan juga dalam pergaulan ya, dalam forum-forum ilmiah. Jadi begitu pula dalam bermedsos, kita harus cerdas menggunakan bahasa.
Sedangkan dalam bentuk terapan, cara mempertahankan dari segi terapan yaitu membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian menggerakkan semangat literasi. Semangat literasi saya kira bukan hanya dari keterampilan membaca saja, tapi ada beberapa keterampilan berbahasa itu bergabung di dalamnya ya. Kemudian mengetahui perkembangan bahasa baru. Jadi kita harus tetap update. Seperti tadi istilah-istilah anak-anak sekarang kita juga tidak boleh ketinggalan karena mungkin saja ada hal-hal yang memang perlu kita ketahui dari bahasa-bahasanya anak-anak milenial saat ini. Ya, kita juga sedapat mungkin membuat tulisan ya dalam bentuk cyber dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bijak dalam bermedsos. Tentu saja hal yang paling utama kita lakukan yaitu cermat posting konten. Artinya lebih bijak dan teliti dalam mengupload sesuatu. Karena akun medsos kita dilihat secara publik, termasuk semua postingan di dalamnya. Kemudian yang kedua, jaga etika. Artinya, meskipun sosial media memberikan kebebasan yang tinggi kepada para penggunanya, tetapi kita harus tetap menjaga etika, kesantunan, dan menghindari penggunaan kata-kata yang kasar atau mengandung unsur-unsur kebencian dan sara. Ya, tidak perlu detail mencantumkan informasi karena dengan informasi pribadi yang detail ini bisa saja sebagai upaya kita untuk mengantisipasi kejahatan cyber ya. Kemudian selalu waspada dan jangan langsung percaya. Jadi setiap informasi yang ada di medsos itu kita bijak apakah memang faktual atau memang hanya hoax. Ini juga yang perlu sebagai pengguna medsos ya. Jadi selanjutnya filter akun yang diikuti. Filter akun yang diikuti yaitu hindari mengikuti akun-akun yang negatif. Sebagai mahasiswa tentu daya analitisnya sangat kreatif dan logikanya juga sangat mantap. Nah, kita harus memilah mana akun-akun yang bisa kita ikuti ya. Kita gunakan media sosial itu sebagai usaha pengembangan diri. Jadi mencari informasi atau ke tempat-tempat diskusi, workshop itu dengan tujuan untuk mengembangkan diri kita. Ya ini. Semangat Sumpah Pemuda hanya satu. Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Harga mati. Saya kira itu ya. Aku ada karena bahasa. Aku Bugis karena bahasa Bugis. Aku Flores karena bahasa Flores. Aku Yong Ambon karena karena bahasa Ambon. Aku Jawa karena bahasa aku Jawa. Aku Sumatera karena bahasa aku bahasa Melayu. Lestarikan bahasa daerah. Utamakan bahasa Indonesia. Kuasai bahasa asing. Terima kasih. Selamat kepada selamat. Terima kasih, Bu Moderator. Iya, terima kasih. Materi yang sangat luar biasa terkait dengan cerdas bermedsos dan bagaimana upaya mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia. Kita kasih aplaus dulu untuk narasumber yang pertama. Ya, sangat luar biasa ya. Anak-anak milenial saat ini punya gaya bahasanya yang kadang kita sendiri kurang mengerti. Ketika menghubungi dosen juga kadang menggunakan bahasa milenial beliau. Nah, bijaklah anak-anakku atau adik-adikku atau calon pemuda masa depan menggunakan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia adalah bahasa kita. Ya, baiklah, kita lanjut ke pemateri kedua, yaitu Ibu Dr. Haji Arventi Amir, SPD MPD dari Universitas Megariski. Adapun biodata singkat beliau yaitu beliau merupakan Ketua Prodi Pendidikan Sarjana Sosiologi di Universitas Megariski. Beliau merupakan orang yang sangat luar biasa, memiliki pengalaman dalam penelitian baik PKM dan memperoleh
hibah dikti. Adapun pengalaman beliau, yang pertama itu memperoleh hibah dikti penelitian disertasi doktor pada tahun 2018 dan beliau diberikan penghargaan oleh Kemenristek Dikti sebagai poster terbaik. Yang kedua, beliau memperoleh hibah penelitian dosen pemula pada tahun 2019 yang mana menghasilkan jurnal dan HKI. Kemudian yang ketiga, beliau juga memperoleh dana hibah dikti yaitu di pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2020. Beliau juga merupakan dosen yang aktif dalam asosiasi dosen, di mana beliau bergabung pada Asosiasi Dosen Republik Indonesia dan Asosiasi Dosen Indonesia. Biar anak muda tambah semangat, Ibu kasih pantun lagi. Mohon maaf ini Ibu dosen Bahasa Indonesia, kalau saya salah senang berpantun. Pergi ke kebun di hari Rabu, di kebun mencari madu. Semangatlah jiwa para pemuda, nasib bangsa ada di tanganmu. Ya, tetap semangat ya ikut kuliah umumnya. Ya, tanpa berlama-lama kita undang pemateri kedua, yaitu Ibu Dr. Haji Arventi Amir, SPD MPD, dengan judul materi Pendidikan Karakter Membangun Generasi Milenial. Dipersilahkan Ibu. Baik. Terima kasih, moderator Ibu Perawati Agustan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Yayasan beserta jajarannya, Bapak Rektor Universitas Megareski dan para Wakil Rektor. Yang saya hormati Bapak Dekan FKIP dan jajarannya, dan para Ketua Prodi yang telah menyempatkan untuk hadir pada hari ini. Yang saya hormati Ibu Rektor Universitas Islam Maros, yang saya hormati Bapak Dekan beserta para Ketua Program Studi, dan yang saya hormati pula para mahasiswa yang telah mengikuti kuliah umum pada hari ini dari Universitas Besoa, kemudian dari Universitas Islam Makassar, Universitas Islam Maros, dan Universitas Megareski. Tak lupa pula saya ucapkan kepada Bapak Ibu pemateri pada hari ini, yang saya hormati Bapak Dr. Ince Nasrullah, kemudian Ibu Dr. Hamsiah. Terima kasih karena pada hari ini kita telah berkolaborasi untuk menyelenggarakan kuliah umum dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat kesehatan yang telah diberikan kepada kita pada hari ini, sehingga kita semua dapat melaksanakan aktivitas kita, yaitu menyelenggarakan stadium general kuliah umum Trisula dari 3 perguruan tinggi. Untuk pada hari ini materi yang akan saya bahas pada hari ini adalah terkait bagaimana pendidikan karakter untuk membangun generasi milenial. Maaf, saya akan share materinya.
tadi. Nggak bisa. Oh, bentar. Belum. Nggak kasih jadi host, Kak. Ya, oke, baik. Jadi saya akan mengangkat tema pada hari ini adalah pendidikan karakter membangun generasi milenial. Jadi, ya, oke, baik. Jadi sebelum kita masuk membahas lebih jauh terkait seperti apa itu pendidikan karakter ya. Jadi saat ini kita menghadapi era globalisasi ya, di mana saat ini memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan generasi muda kita saat ini. Tentunya ini menjadi tanggung jawab kita bersama, ya, bagaimana kita menghadapi dan menyiapkan generasi kita untuk mereka mampu menghadapi era digital 4.0 yang saat ini semakin tidak terbendung, ya. Jadi harus kita sebagai pendidik untuk mampu memberikan bagaimana generasi muda kita nantinya itu untuk mereka memiliki kesiapan dalam menghadapi tantangan era globalisasi. Nah, sebelum kita masuk, kita perlu pahami dulu ya. Jadi mungkin kita semua sudah tahu ya seperti apa itu pendidikan ya. Jadi pendidikan ini berdasarkan dari sistem pendidikan nasional Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003, di mana pendidikan itu adalah usaha sadar ya, terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk mempersiapkan di masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, selanjutnya karakter itu apa ya? Jadi karakter sendiri adalah merupakan bawaan atau hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti atau perilaku, sifat, tabiat atau temperamen, dan watak ya, yang memfokuskan pengaplikasiannya itu tentang nilai kebaikan ya, dalam bentuk tindakan. Jadi pendidikan karakter sendiri adalah merupakan pendidikan nilai ya, pendidikan akan nilai, budi pekerti, watak yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memberikan keputusan baik atau buruk, memelihara apa yang mewujudkan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Jadi itu tentang apa dari pendidikan karakter itu sendiri. Nah, selanjutnya
generasi milenial. Jadi siapa saja generasi milenial itu? Jadi generasi milenial itu adalah mereka yang lahir antara kisaran tahun 1980-an sampai tahun 2020-an. Ya, jadi di mana yang biasa kita dengar istilah saat ini bahwa generasi milenial itu adalah digital native, ya, di mana mereka lahir, besar dan berkembang dalam lingkungan teknologi. Nah, menurut Len sendiri, dia menjelaskan bahwa generasi milenial itu adalah generasi Y, ya, yang di mana generasi ini banyak menggunakan teknologi komunikasi, ya, seperti email, SMS, dan media sosial seperti Facebook dan Twitter. Dengan kata lain, generasi Y ini adalah generasi yang tumbuh pada era internet booming. Ya, jadi saat ini generasi kita tidak terlepas lagi dari era digital. Nah, kita melihat bahwa generasi milenial saat ini berdasarkan dari hasil survei, ya, berdasarkan data yang diperoleh bahwa milenial dalam angka ini kisaran dari 1 dari 3 penduduk Indonesia itu adalah milenial. Kemudian 30,7% generasi milenial itu ke mall minimal 2 kali seminggu sekali. Nah, ini mungkin dari mahasiswa-mahasiswa kita saat ini, jika mereka merasa termasuk ke generasi milenial, berarti mereka itu ke mall-nya hanya 2 kali seminggu saja, ya. Jadi berbeda dengan generasi-generasi kita saat ini yang baru 1 minggu saja tidak ke mall itu sudah resah, ya. Berarti dia bukan dan tidak termasuk generasi milenial, ya. Apalagi pada saat kita masih pandemi COVID, mall kan pernah tutup, ya. Jadi mungkin sebagian mereka itu merasa resah, ya. Jadi yang sudah kebiasaan ke mall tiap hari, tiap minggu, ya, mungkin mereka sudah merasa resah, ya. Nah, jadi untuk para generasi kita milenial saat ini, ya, jadi kalau merasa bahwa kita ini generasi milenial, berarti itu ke mall-nya itu ya minimal 2 minggu sekali lah, ya. Oke, kemudian 8 dari 10 generasi milenial itu terkoneksi dengan internet. Jadi hampir setiap kegiatan, aktivitas kita, keseharian kita itu tidak pernah terlepas dari internet, ya. Jadi coba bayangkan, ya, jadi 1 hari saja kita tidak memegang handphone atau habis kuotanya pasti merasa gelisah, ya. Pasti ada yang kurang, ya, karena itu tadi kita sudah melekat, ya, yang namanya internet itu tidak akan hilang lagi dalam keseharian kita. Nah, kemudian 40,1% ini mereka itu memiliki Instagram-nya. Jadi kalau masih zaman sekarang, ya, masih ada, ya, mahasiswa kita atau generasi-generasi kita yang tidak memiliki Instagram, berarti itu bukan termasuk generasi milenial, ya. Jadi saya yakin dari peserta Zoom, ya, para mahasiswa kita, mungkin juga dari bapak-bapak dan ibu sekalian, saya yakin semuanya sudah memiliki Instagram. Nah, selanjutnya ada 6 perilaku yang kerap dilakukan oleh generasi milenial. Itu yang pertama, mereka kecanduan internet. Kemudian yang kedua, mudah berpaling ke lain hati. Kemudian dompetnya tipis. Kemudian mereka bisa apa saja, suka berbagi dan tidak harus memiliki. Nah, ini ada 6
perilaku yang dimiliki oleh generasi milenial kita saat ini. Ya, jadi ada 6 perilaku yang kerap terdapat pada generasi milenial. Nah, kita lihat. Yang pertama, kecanduan internet. Ya, jadi generasi milenial kita saat ini itu mereka kecanduan internet. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sehari saja kita tidak terkoneksi dengan internet pasti akan merasa risau. Ya, jadi di sini berdasarkan dari angka penetrasi pengguna internet di Indonesia itu sangat didominasi oleh generasi milenial. Kemudian konsumsi internet generasi milenial itu rata-rata 7 jam per harinya. Nah, hal ini tercermin dari pola penggunaan smartphone yang mereka membutuhkan koneksi internet ketika mereka menggunakan fitur-fitur smartphone mereka. Jadi saat ini generasi milenial kita ini memiliki perilaku ya kecanduan internet. Ya, jadi mereka tidak akan bisa terlepas dari yang namanya internet. Ya. Kemudian selanjutnya mudah berpaling ke lain hati. Ya, jadi tingkat loyalitas milenial kepada merek atau perusahaan institusi itu lebih rendah dibanding generasi yang lebih tua. Ya, jadi mereka lebih mudah untuk pindah ke merek lain. Nah, jadi perilaku yang kedua ini mereka paling mudah untuk berpaling ke lain hati. Misalnya, ya, generasi milenial kita saat ini, misalnya mereka sudah punya handphone Samsung ya, tapi karena adanya tren, mereka ingin pindah lagi ke merek lain, ya mereka ganti handphone lagi ke iPhone. Mereka punya merek sepatu yang biasa, ya, tapi mereka lagi mau merek yang lebih tren, ya pindah lagi ke Nike. Ya, jadi ini generasi milenial kita ini memang mudah sekali untuk berpaling ke lain hati ya. Jadi sudah punya handphone Samsung mau lagi diganti iPhone, punya iPhone 11 mau lagi iPhone 12. Ini ya generasi milenial kita saat ini. Oke, selanjutnya mengapa katakan dompet tipis? Ya, jadi dompet tipis di sini bukan berarti mereka itu tidak punya uang. Ya, saya yakin semuanya punya uang, tetapi di era digital saat ini, ya, bagi generasi milenial itu sebagian besar mereka lebih suka untuk bertransaksi secara non-tunai. Ya, jadi ini bisa dilihat bahwa 50% generasi milenial yang khususnya kelas menengah ke atas kini lebih menyukai transaksi secara non-tunai, seperti mereka menggunakan kartu debit ya sebagai pembayaran yang mereka paling sukai ya, atau menggunakan uang elektronik atau kartu debit. Jadi sebagian besar generasi milenial itu dompetnya tipis ya, bukan karena mereka tidak punya uang, tetapi mereka kadang lebih suka menggunakan transaksi itu secara non-tunai ya, dengan menggunakan debit atau uang elektronik. Nah, selanjutnya generasi milenial itu bisa apa saja ya. Kita lihat saat ini realitanya bahwa generasi milenial itu terbiasa melakukan secara multi ya. Mereka mampu melakukan 2 sampai 3 aktivitas secara bersamaan. Nah, kita lihat dalam kehidupan keseharian kita ya, misalnya mahasiswa melakukan pembelajaran ya. Jadi mereka belajar secara online, mereka juga bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Ya, ada mahasiswa yang bekerja, mereka juga bisa
aktif untuk mengikuti kuliah, mengikuti pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jadi mereka serba bisa. Ya, jadi mereka mampu menyesuaikan kondisi dan keadaan. Jadi mereka mampu menempatkan apa yang seharusnya mereka kerjakan. Oke, selanjutnya yang kelima, generasi milenial itu adalah mereka yang suka berbagi. Ya, milenial ini memiliki kemurahan hati untuk berbagi untuk aktivitas sosial. Mereka sharing baik konten offline maupun online. Ya, seperti mereka peduli dengan masalah sosial. Ya, muncul situs-situs ya seperti bagaimana respon terhadap isu-isu sosial ya melalui media sosial. Ya, jadi mereka bisa dan mampu memberikan informasi-informasi itu terkait dari aktivitas yang mereka lakukan. Ya. Kemudian mereka suka sharing. Ya, jadi milenial saat ini senang berbagi dengan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan lainnya. Nah, ini akan memberikan bagaimana mereka untuk mampu mengaplikasikan, mampu membagikan dan menerapkan apa yang mereka ketahui. Ya, seperti mereka mengirim di media, mereka mengirim tutorial misalnya cara memakai jilbab, tutorial memasak. Jadi mereka suka berbagi, ya. Mereka suka berbagi. Nah, kemudian milenial itu mereka memiliki solidaritas yang tinggi, ya. Jadi mereka suka sharing, mereka suka membagi apa kegiatan yang telah mereka lakukan, aktivitas-aktivitas apa yang mereka lakukan, mereka kirim, ya. Mereka bagi ke netizen-netizen lainnya sehingga akan memberikan manfaat baik untuk dirinya sendiri maupun manfaat bagi orang lain. Kemudian perilaku yang terakhir itu generasi milenial tidak harus memiliki. Ya, jadi akses lebih penting dari kepemilikan. Bagi milenial ini, selama mereka masih menganggap bisa menyewa, mereka tidak akan membeli sesuatu barang yang mungkin tidak menjadi keharusan. Ya, jadi kalau di antara para peserta SON ini, terkhusus kepada mahasiswa-mahasiswa, ya ada yang suka sekali belanja barang-barang yang seharusnya masih bisa difungsikan, masih bisa digunakan, tapi mereka membeli dan mengganti. Nah, kalau generasi milenial itu tidak perlu, sepanjang itu masih bisa dimanfaatkan, mereka tidak akan membeli, mereka hanya bisa menyewa saja. Ya, saat ini generasi milenial banyak yang melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa memberikan benefit bagi dirinya, seperti mereka ada yang berjualan, minuman, mereka menggunakan kesempatan itu. Jadi mereka memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada. Nah, kompetensi apa yang harus dimiliki oleh generasi milenial? Yang pertama adalah kemampuan berbahasa. Ya, jadi bahasa ini adalah alat komunikasi. Tadi telah dijelaskan oleh pemateri pertama, ya, bagaimana pentingnya bahasa, apa sih fungsi dari bahasa ya. Jadi bahasa itu sangat penting sekali ya. Bagaimana kita mampu untuk mengontrol sosial, mampu mengaplikasikan teknologi. Jika kita tidak mampu menguasai bahasa, maka pasti akan teknologi yang akan kita gunakan pasti ya kita akan terkendala di situ. Jadi bagaimana pentingnya kita
menjadikan bahasa ini menjadi salah satu yang sangat urgent sekali dalam kehidupan kita, keseharian kita ya, karena bahasa itu bisa memberikan bagaimana seseorang untuk bisa mengaplikasikan ya dalam teknologi yang kita gunakan saat ini. Nah, kemudian yang kedua, kompetensi yang harus dimiliki oleh generasi milenial ini adalah kemampuan berpikir kritis. Ya. Era digital saat ini ya dengan banyaknya informasi-informasi ya dalam media sosial. Nah, di sini bagaimana diharapkan kepada generasi kita saat ini untuk mampu mereka untuk bisa berpikir kritis. Mereka harus mampu menyaring atau memfilter ya informasi-informasi ya, mana yang benar, mana yang informasi itu sifatnya itu hoax ya. Jadi tugas kalian ya khususnya bagi generasi milenial saat ini adalah bagaimana kita harus mampu memfilter informasi-informasi itu ya, mana yang benar dan mana yang tidak benar atau hoax. Nah, ini diperlukan adanya kemampuan kritis kita untuk menggali informasi tersebut. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kreativitas. Ya, jadi bagaimana generasi milenial ini mampu menciptakan inovasi-inovasi terbaru. Mereka harus bisa, mereka harus mampu untuk membuat atau menciptakan inovasi-inovasi yang terbaru yang bisa bermanfaat baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Nah, kemudian selanjutnya menjadi people management. Ya, jadi di sini di samping mereka sebagai individu, mereka juga harus menjadi pemimpin untuk dirinya. Ya, mereka harus membangun jiwa kepemimpinan ya melalui kegiatan-kegiatan organisasi maupun kegiatan-kegiatan di luar kampus. Nah, kemudian terakhir adalah emotional intelligence atau kecerdasan emosi. Ya, jadi kecerdasan emosi ini diharapkan kepada generasi milenial agar mereka mampu ya, mereka harus mampu mengolah hati, pikiran, emosi ya ketika mereka berhadapan dengan masalah-masalah yang mereka hadapi. Jadi mereka mampu mengolah emosinya. Ya, tidak gampang emosian, sedikit saja disenggol sudah mau berkelahi. Jadi ini diperlukan adanya kecerdasan emosi dalam menghadapi tantangan era globalisasi saat ini. Oke, jadi selain kompetensi yang harus dimiliki oleh generasi milenial ini, diperlukan juga dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi ini sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 14 ya. Jadi ada kompetensi yang harus dimiliki, yaitu kompetensi pedagogik, kemudian kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesionalnya. Jadi bagaimana mereka mampu mengaplikasikan, menerapkan pengetahuan yang mereka miliki ya. Kemudian bagaimana mereka mampu memberikan tingkah laku, perilaku yang baik, menunjukkan kemampuan dan karakter yang baik, ya. Kemudian memiliki kompetensi sosial, memiliki kepekaan sosial, mereka harus mampu beradaptasi di lingkungan sosialnya. Nah, selanjutnya bagaimana kita membentuk karakter bagi generasi milenial ya sebagai pilar penguatan kebangsaan. Nah, hal yang pertama ya yang kita lakukan adalah di lingkungan keluarga, di mana lingkungan keluarga itu adalah tempat yang paling pertama bagaimana kita mendidik, bagaimana kita membentuk
ya membentuk kepribadian anak kita untuk mereka mampu tumbuh besar dan berkembang untuk mereka bisa beradaptasi di masyarakat. Nah, kemudian yang kedua adalah pembentukan di sekolah, setelah keluarga di sekolah. Nah, di sekolah-sekolah ada beberapa kegiatan, aktivitas yang diberikan dalam bentuk pembelajaran kepada siswa-siswa. Misalnya, sekolah membentuk atau mendirikan yang namanya kantin kejujuran. Ya, jadi kantin kejujuran ini tidak ada tidak ada pegawai tokonya ya. Jadi mereka hanya menulis harga saja ya. Jadi dengan cara seperti itu bagaimana untuk membiasakan anak-anak didik kita untuk berlaku jujur. Nah, ini adalah salah satu kegiatan dalam membentuk karakter anak-anak kita, ya, khususnya para peserta didik. Jadi mereka dilatih untuk selalu mau berbuat jujur, meskipun tidak ada yang melihat, tetapi mereka hanya melihat dari daftar harga saja. Ya, disitulah kita bisa lihat apakah anak ini bisa jujur atau tidak. Nah, ini adalah salah satu bentuk kegiatan yang bagaimana mereka bisa dibentuk agar mereka bisa jujur, ya, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Nah, kemudian yang ketiga adalah religius, ya, bagaimana kemampuan untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada anak-anak kita, khususnya bagi generasi milenial. Nah, ini tentunya agama sangat penting sekali dalam hal ini, bagaimana membentengi, bagaimana mereka harus mampu menghadapi tantangan era globalisasi saat ini. Nah, kemudian yang keempat adalah integritas. Ya, jadi mereka harus memiliki integritas diri. Mereka harus memiliki ketetapan. Mereka harus memiliki kemandirian. Ya. Nah, kemudian yang kelima adalah mereka harus mandiri. Mereka harus mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Mereka harus bertanggung jawab, harus mampu mereka bekerja sendiri tanpa membutuhkan, ya, dari pertolongan orang lain. Jadi mereka harus mampu untuk bertanggung jawab baik bagi dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Nah, kemudian yang terakhir adalah menanamkan sifat nasionalisme. Ya, jadi kita ini dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, ya tentunya sifat ini harus ditanamkan kepada generasi kita saat ini, ya, khususnya bagi generasi milenial, bahwa ya meskipun kita sudah dengan menggunakan bahasa-bahasa, ya bahasa-bahasa gaul, tetapi seperti tadi yang tadi disampaikan oleh Pak Rektor, bahwa ya kita tetap harus juga menggunakan bahasa daerah, ya, tetap harus kembali pada kearifan lokal, ya. Jadi harus menumbuhkan rasa cinta tanah air, ya, cinta tanah air, ya. Kemudian jangan lupa untuk tetap kembali pada kearifan lokal, yaitu dengan menggunakan bahasa daerah, ya. Oke, saya kira itu saja yang sempat saya sampaikan pada hari ini karena waktu kita dibatasi dan terima kasih. Maaf atas segala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Aplaus dulu untuk narasumber kita yang kedua, Ibu Ajar Fenty Amir, SPD NPD. Iya, materi yang sangat luar biasa, pengetahuan baru yang sangat luar biasa. Sebelumnya saya mau menyapa dulu anak milenial ini. Anak milenial lebih baik kelupaan HP atau kelupaan pacar? Pacar. Kelupaan pacar. Karena anak milenial itu sudah memiliki kecanduan terhadap gadget, sama yang disampaikan oleh pemateri, ya. Semuanya bisa melalui gadget, ya. Jadilah anak milenial yang memanfaatkan gadget dengan baik, ya. Kemudian tanpa berlama-lama lagi kita lanjut ke